Yohanes 1 ayat 14. Demikianlah firman Tuhan. Gabe daging mahata ai jala maringan di tengah-tengah ni tahun. Jadi huida mah sangaponna. Ai mah sangapon sia namai. Gok asiroha dohot asitongan. Matius 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Tumbuhon anak ma ibana. Yesus dot goarna. Bahenonmu ia paluawana dot bangsona sian angka dosa nasidabe. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. 神爱世人，甚至赐下他的独生子，好让所有信他的人不至于灭亡，反得永恒的生命。 Yesaya 9 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. 因为有一婴孩为我们而生，有一儿子赐给我们，政权必担在他的肩上，他的名必称为奇妙的谋士，全能的神，永恒的父，和平的君。Roma 15 ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Mugo-mugo Gusti Allah etuking pangarep-arep maringono ganjaran marang kowe kabeh. Sagunging kabungahan sarta tentrem rahayu ing sajroning percayamu, supaya kowe padha sugiha pangarep-arep merga saka sawape Sang Roh Suci. Lukas 2 ayat 13 dan 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Boy ate sama-sama no malaikat lihat tentara sorga nai-nai memuji lama tua ana ola. Kemuliaan ko lama tua sama mana mahadongga no damai sejahtera salai fafosan no hanatoli berkenan salamat tua. Mazmur 117 ayat 1 sampai 2. Puris wisneno arepa bare-bare boy seha are uf et bare-bare nok in manegni matane neokit nok naim manekat amasat nitabu nabar-nabar. Haleluya. Institusi para papa, our fathers gave we para papa, to lay before the king para papa, rapapampa, rapapampa. So Tuhan di para papa. When we come, amin soti para papa, institusi para papa, Mata Spirit para papa. For the king para papa, rapapam,
Tuhan parang pam-pam-pam where we got Victory parang pam-pam-pam begitu si parang pam-pam-pam Singiri parang pam-pam-pam Ready for the king parang pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam Tuhan terhing parang pam-pam-pam Kita beri tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Shalom. Boleh lambaikan tangannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari siapkan hati kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam hati kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat dunia, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Hari ini Dia membawa damai, Dia membawa sukacita di dalam setiap hati kita. Karena segala sesuatu yang Tuhan sediakan bagi kita itu adalah anugerah Dia berikan bagi saudara dan saya pada saat ini. Mari sama-sama kita merayakan, kita menikmati, kita merasakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita semua. Karena apa yang Tuhan perbuat bagi orang yang percaya kepadanya. Mari bersama-sama. Oh Yesusku, Engkaulah Raja damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Mari bersama-sama kita nyanyikan ini. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku Tuhan untuk tebus. Boleh angkat tanganmu bagi Dia, katakan Oh yang puji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha
kami tinggikan melebihi segala-galanya. Haleluya. Kami di sini untuk meninggikan nama Tuhan. Sebab tidak akan pernah dapat kami balas betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Hari ini kami rayakan sebagai bukti cinta-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau berkata, kami agungkan Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan. Sebab Engkau saja yang layak kami agungkan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau ku agungkan, Kau ku agungkan atas seluruh bumi, malu sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan, oh Yesusku, Kau agungkan. Katakan, Kau ku agungkan, Kau ku agungkan. Haleluya. Kau ku agungkan, Kau kami agungkan atas seluruh bumi, malu sorak puji-Mu. Ku agungkan, Kau ku agungkan. Amin. Oh Yesusku, Kau ku agungkan. Mari jemaat saja naikkan pujian, katakan, Kau ku agungkan. Sambil Bapak Ibu bangkit berdiri di hadapan Tuhan.
menciptakan kami pada mulanya hanya bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami merayakan kelahiran-Mu hari ini. Adalah sukacita Natal menghampiri kami satu persatu di ruangan ini, sehingga damai sejahtera Allah dan sukacita-Mu melimpah di dalam setiap hati kami. Demi nama Yesus kami berdoa, yang percaya kepadanya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangannya lebih dahsyat lagi bagi Tuhan. Haleluya. Kasih salam satu dengan yang lain, katakan shalom. Selamat hari Natal Pak, selamat hari Natal Ibu, selamat hari Natal untuk kita semua. Bahwa hari ini damai Tuhan dan sukacita dari surga ada bersama kita. Haleluya. Hayatkan seluruh dunia, marilah bersorak-sorak bagi nama Tuhan. Wah. Boleh mungkin yang dari Sumatera, dari orang Batak menonton. Yuk semua kita menari-nari bagi Tuhan. Sama-sama katakan hai dunia. Hai dunia, gembira Allah yang sambut rajamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Mari kita kembali menari bagi Tuhan. Biarlah segala kemuliaan ada bagi nama Tuhan. Hai dunia, elukanlah rajamu mengamuk. Hai bumi gunung lembah, bersoraklah terus, bersoraklah terus, bersorak-soraklah terus. Kita mau nyanyi dalam bahasa Batak. Amin. Tuhan taruh kubur sasude, sayuga roha saja korada, mari ke masude, mari ke masude, mari ke masude. Boleh saudara Bapak Ibu angkat tangannya, kita menari-nari bagi Tuhan. Haleluya. Kita sorga bergema. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam bumi. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah sedang, bermenungkan kabar baik, lahir Kristus Sang Raja. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Katakan yang di surga disembah, Di surga disembah, Kristus Raja yang bangga.
dengan sukacita. Dari Sumatera Utara kita ke timur, kita bergoyang memuji memuliakan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang lebih dahsyat bagi Dia. Kita berhimpun bersama-sama. Hayo, hop. Mari tepuk tangan, kita bergoyang memuji Tuhan. Hari ini ada orang bersukacita selalu mukanya berseri-seri. Dan hari ini kita bersukacita semua. Ayo kami bergoyang di tempat ini. Ayo. Mari berhimpun dan bersukaria, guru semua kabeh. Marilah bangga. Ayo semua boleh lambaikan tangannya semua yuk. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sadar. Mari semua kita memuji Dia dengan sukacita. Ayo. Sungguh kedatangan Tuhan memberikan kepastian bagi orang yang percaya kepada Dia. Diselamatkan olehnya. Yo, semua. Menyanyi akan seteramah layak, turun tengah di manusia. Katakan sama-sama. Pujilah Tuhan, Juru Boleh Selamat. lambaikan tangannya tinggi-tinggi semua. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sadarnya. Ayo semuanya kita menyembah Dia, memuji Dia. Oh. Yuk kita semua menari begitu. Berikan yang terbaik sebagai persembahan hidupmu di hadapan Tuhan. Tuhan Dia Allah yang Maha Besar telah memberikan jalannya bagimu. Haleluya. Ayo semua katakan sama-sama. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun Katakan semua. selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian, selamat hari Natal dan tahun. We wish you Merry Christmas sama-sama. Wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year.
dahsyat dan lebih meriah. Bagi kemuliaannya segala pujian dan hormat. Sekali lagi tepuk tangannya yang terbaik bagi nama Tuhan. Kalau tadi kita sudah dari Sumatera, kita pergi ke timur. Hari ini kita ala-ala Mandarin. Amoy, selamat hari Natal. Haleluya. Dia lahir dan dia mati dan dia bangkit bagi kita semua. Haleluya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Katakan dia itu Tuhan kami. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus Oh dia Yesus selamat kami. Raja di atas segala raja. Mari semua angkat tangan dikatakan ya Itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus selamat kami, dia Yesus selamat kami, penebus juru selamat dunia. sekali lagi katakan dia lahir, dia mati dan dia bangkit bagi kita Dia semua. lahir untuk kami, dia mati untuk kami, dia bangkit bagi kami semua. Oh dia Yesus. Dia Yesus Tuhan kami, dia Yesus selamat kami, dia Raja di atas segala raja. Haleluya. Bentar kita akan menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita tarian, kita tampilkan tarian-tarian Jawa. Haleluya. Wah. Yang dari Jawa boleh mungkin diikuti. Gloria, kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita siap untuk menyanyi memuji Dia. Kita nyatakan Dia dapat Tuhan. Oh, sama-sama semua. Boleh semua lambaikan tangannya, katakan. Coba saja semua katakan. Tepuk tangan. Mari suaranya bagi Tuhan. Gloria bagi kemuliaan Tuhan. Amin.
pagi hari ini boleh saya lambaikan tangan umat Tuhan yang diberkati, boleh lambaikan tinggi-tinggi tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan dan Raja damai Allah yang kekal. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang diberkati, kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita. Kini saatnya kita akan memberi yang terbaik. Kita sudah siapkan masing-masing, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami dalam surga, sungguh sukacita kami melimpah pada hari ini. Karena kelahiran-Mu kami sambut dengan penuh sukacita Tuhan. Di saat Tuhan sudah memberkati kami juga sudah menaikkan pujian dan penyembahan kami. Kami percaya Tuhan sudah bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami sudah menyenangkan Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Kini saatnya kami akan memberi yang terbaik Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan. Biarlah kiranya Kau memberkati jemaat Tuhan yang hari ini memberi maupun belum bisa memberi. Apapun bentuk persembahan yang mereka berikan, Tuhan balas berlipat-lipat kali ganda. Dan kami percaya kesehatan, kekuatan melimpah atas jemaat Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sambil kita memberikan persembahan bagi Tuhan dan juga sekalian kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian ini bagi Tuhan. Ya penasihat yang ajaib, ya Allah yang kekal, ya yang Bapa selamanya dalam setiap hidup kita. Tuhan Yesus Kristus, Raja damai, Allah yang kekal. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, sambutlah ya Yesus Tuhan, Juru Selamat.
pada pagi yang indah ini kami ada di rumah Tuhan. Kami merayakan perayaan Natal keluarga besar GBI Bethlehem atau Bethlehem Church. Kami ada di rumah-Mu. Kami menikmati segala kebaikan-Mu. Kami sudah memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Ini saatnya Engkau menyampaikan pesan firman-Mu melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi seluruh sidang jemaat-Mu yang sudah hadir. Berkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap diberkati firman, sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Saya sapa dulu yang di lantai dasar atau lantai 1. Salam. Salam yang di lantai dasar. Mana tangannya? Wow, tepuk tangan buat teman-teman kita yang di lantai dasar ya. Wah, di lantai 1. Terima kasih buat kita semua. Salam buat kita yang ada di ruangan ini. Salam. Kita bahagia sekali pada pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Ini satu acara yang luar biasa karena kita bisa melewati hampir 1 tahun dan sebentar beberapa hari kita akan tinggalkan tahun 2024 dan saya berharap sungguh-sungguh di tahun 2025 yang akan kita jalani, kita akan membawa prinsip-prinsip firman yang sebentar kita akan dengarkan bersama. Puji Tuhan. Hari ini saya akan khotbah tentang keajaiban dalam kesatuan. 1 Korintus pasal 1 ayat 10, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Kenapa Tuhan Yesus mengatakan ini? Saudara mesti tahu bahwa dosa telah memisahkan manusia dengan Allah. Dosa telah memisahkan tanda kutip Taman Eden ya dengan surga. Dosa memisahkan keadaan yang awalnya baik jadi tidak baik. Dan ketika Alkitab katakan demi nama Tuhan Yesus Kristus, maka kita tahu dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-11 bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, artinya di dalam Yesus Kristus manusia yang terpisah dengan Allah, manusia yang berdosa terpisah dari Bapa, oleh kehadiran Yesus Kristus kita dipertemukan, kita dipersatukan kembali. Sehingga dosa yang membawa kematian kekal ketika saudara dan saya hari ini memperingati kelahiran Yesus Kristus yang lahir di Bethlehem 2000 tahunan yang lalu. Dan hari ini kita peringatin dan Yesus yang sudah lahir di dalam hati saya dan hati saudara. Sekarang saudara tidak lagi hidup di dalam penghukuman, saudara tidak lagi hidup dalam kematian, tetapi karena surga telah berdamai dengan dunia, dengan lahirnya Kristus ke dalam dunia, maka kita semua diselamatkan. Katakan amin. Untuk itu niat yang begitu luar biasa dari surga, ingin bertemu dengan manusia yang berdosa, biarlah itu menjadi warna yang disebut kesatuan. Dosa memang memisahkan, tetapi kelahiran Yesus Kristus di dalam hati saya dan saudara mempertemukan kembali hidup saya dan hidup saudara dengan Bapa kita yang di surga. Untuk itulah apa yang menjadi bagian Tuhan. Ada satu contoh di dalam Mazmur 133 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Di sana dikatakan firman Tuhan demikian. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Sebab seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ketika kita belajar dengan tema kita, ada keajaiban di dalam kesatuan, maka Tuhan Yesus sudah menjadi
teladan yang utama. Yesus telah hadir, Yesus telah lahir, mempertemukan kita kembali dengan Bapa. Katakan amin. Dan kita menjadi satu keluarga. Dan ketika hubungan orang tua dengan anak, ketika hubungan kita semua rukun, kata Alkitab, maka Tuhan katakan di sana ada urapan, ada berkat, ada anugerah yang Tuhan berikan. Jadi memang di dalam kesatuan itu ada mujizat. Di dalam kesatuan itu ada berkat. Di dalam kesatuan itu ada keajaiban. Untuk itu biar pagi ini Bapak Ibu Saudara yang hadir di hari Natal ini, ketika saudara datang ke rumah ini, kita mengingat bahwa Tuhan pasti memberkati kita semua. Katakan amin. Kewajiban Tuhan adalah mengurapi saudara. Kewajiban Tuhan adalah memerintahkan berkat buat saudara. Kewajiban Tuhan adalah menolong saudara. Dan kalau kita membaca Pengkhotbah pasal 4 ayat 12, firman berkata demikian, kita baca bersama. 2-3, dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Benar, ketika saudara dan saya kompak, maka ada kekuatan yang hebat. Ada anugerah yang luar biasa. Tapi kalau kita hidup bersama tidak rukun, hidup kita bersama, hubungan kita bersama tidak baik, maka tidak ada urapan, maka tidak ada berkat, tidak ada anugerah, tidak ada kekuatan, cenderung hancur. Cenderung hancur. Nah, bagian Tuhan, next, kita harus bersatu karena dalam kesatuan ada berkat yang diperintahkan. Ada mujizat, ada pengurapan. Dalam kesatuan ada kekuatan yang besar dan kita tidak mudah dihancurkan. Untuk itu mari kita bersatu di keluarga, di gereja, di kantor, di mana saja kita berada. Mari kita membangun kesatuan. Ingat, dalam kesatuan ada mujizat, ada keajaiban Tuhan. Bagian Tuhan adalah mengurapi saudara. Bagian Tuhan adalah memberkati saudara. Bagian Tuhan adalah menolong saudara. Sekarang bagian kita apa? Supaya menuju kesatuan itu. Sebab kalau ada kebersamaan, sebab kalau ada kerukunan, sebab kalau ada kesatuan, ada Tuhan perintahkan berkatnya. Tuhan mengurapinya, Tuhan menolongnya. Bahkan akan ada kekuatan yang besar, tidak mudah dihancurkan. Karena 2 tali, 3 tali ketika disatukan itu mendatangkan kekuatan yang luar biasa. Sama di rumah kita, di gereja kita, di kantor, di mana saja. Kalau saudara dan saya kompak, itu ada perintah dari surga untuk kita diberkati. Pertanyaannya, bagaimana cara membangun kesatuan? Nah, ini bagian kita. Bagiannya Tuhan memberkati kita, bagian Tuhan mengurapi kita, bagian Tuhan menolong kita, bagian Tuhan membuat mujizat, karena kita nggak bisa membuat mujizat. Yang bisa melakukan mujizat hanya Tuhan, katakan amin. Dan supaya itu sampai kepada kita, maka ada cara yang Tuhan kasih kepada kita. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa bersatu? Bagaimana keluarga saudara, hubungan suami istri, orang tua anak bisa bersatu? Yang pertama, kita harus saling merendahkan diri. Kesatuan dibangun di mana saja itu ketika ada saling merendahkan diri. Kalau saudara membaca Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 33, itu adalah hubungan bagaimana anak-anak Tuhan dan hubungan keluarga. Dan di ayat 21, di tengah-tengahnya ngomong begini, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kasih salam satu dengan yang lain. Mari kita saling merendahkan diri kita. Kenapa? Kita anak-anak Tuhan. Saling merendahkan berarti saling menghargai, saling menghormati. Tidak boleh saling menonjolkan diri, apalagi merasa paling. Kalau di rumah tangga, suami memang kepala, pemimpin. Tapi kalau suami paling dominan, kalau suami paling dan mau, dilayanin, maunya dia, repot. Sama di rumah kalau ada anak seharusnya belajar taat, belajar merendahkan diri, mendengar nasihat orang tua.
Tapi anak kalau memberontak, kalau anak suka melawan, anak merasa ini zaman now, papa mama, bapak ibu mah udah zaman old, zaman orang tua. Akhirnya apa? Anak-anak sering merendahkan, tidak menghargai. Maka saya kasih tahu, itu bukan cara untuk membangun kesatuan. Cara membangun kesatuan di rumah, di kantor, di gereja, di mana saja, kita harus saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Yang kedua, saling empati. Alkitab katakan, mari kita baca. Mungkin saudara jarang membaca Alkitab ayat ini. Bersama-sama mari kita baca. 2, 3. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Terkadang kalau saya merasa kuat, saudara merasa kuat, ada orang lemah kita ngomong gini, gitu aja kok nangis. Ada orang tua kadang-kadang merendahkan anak, gimana sih dek, gitu aja kok, cuma begitu aja, papa mama kan gak ngomong apa-apa. Bos kadang-kadang melihat anak buah seharusnya ditolong, kamu itu gak becus kerja. Jadi Alkitab dengan tegas mengatakan, kalau ada orang yang bersukacita, ikutlah bersukacita. Kalau ada orang yang bersedih, ikutlah bersedih. Bahasanya menangislah dengan orang yang menangis, kita diajar oleh Tuhan ada empati. Ini cara membangun kesatuan dalam hidup bersama kita. Tapi kalau kita saling merendahkan, kita saling melemahkan, bukan kita justru saling membangun, nggak ada empati, nggak ada apalagi simpati, nggak ada empati, udah rusak hubungan. Saling memperhatikan, saling mempedulikan, ikutlah bersukacita dengan orang yang bersukacita, ikutlah merasakan kesedihan seseorang, itu bagian dari sebuah hidup bersama supaya kerukunan dan kebersamaan bisa tumbuh bersama-sama. Untuk itu anak-anak, orang tua, para pemimpin gereja, para penata layan, para hamba Tuhan, ayo kita bangun kesatuan kita. Dengan yang pertama, saling merendahkan diri. Kalau kita saling menonjolkan diri, saling merasa paling, enggak ketemu. Apalagi bahasa umumnya sombong. Itu paling merusak. Yang kedua, kita saling empati. Jangan menganggap persoalan orang lain yang menurut kita itu kecil, tapi bagi dia berat, lebih baik kita memperhatikan. Lebih baik kita mempedulikan. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Bersedihlah dengan orang yang bersedih. Menangislah dengan orang yang menangis. Maksudnya bukan kita larut dalam pengertian kita ikut-ikutan, bukan. Tapi kita bisa memahami dan turut merasakan apa yang sebenarnya terjadi. Supaya apa? Hubungannya bagus. Yang ketiga, bagaimana kita membangun kesatuan supaya ada berkat, ada mujizat, ada urapan Tuhan. Karena Alkitab tadi katakan, jika saudara hidup bersama dengan rukun, maka seperti minyak urapan. Maka seperti gunung Hermon, di mana ada embun di sana, diperintahkan itu embun sampai mengalirnya ke Bukit Sion, itu nggak mungkin bisa terjadi. Karena itu jauh sekali. Tapi itu bisa terjadi ketika ada keluarga yang rukun, rumah tangga yang rukun, gereja yang rukun, masyarakat yang rukun. Pasti ada kekuatan yang besar, pasti ada berkat, pasti ada urapan, pasti ada pertolongan. Tapi kalau cekcok melulu, simbol teologisnya tadi, 1 Petrus pasal 1 Korintus 1 ayat 10 tadi, Kristus rindu sekali. Kenapa? Kristus itu dari surga. Dia turun ke dunia, berjumpa dengan siapa? Saudara yang saya, yang berdosa, kita yang bahasanya Korintus itu kita berseteru dengan Allah. Tapi lahirnya Kristus di dalam dirimu dan diriku mempertemukan kita dengan Bapa kita di surga. Katakan amin. Dan biarlah semangat itu menjadi semangat dan warna hidup bersama dengan kita. Nah, ini kisah tentang kelahiran Kristus. Saya dengan ungkap senang sekali dengan sikap Maria, walaupun itu memang berat buat Maria. Ketika malaikat datang kepada dia, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Maria bertanya,
Bagaimana mungkin itu terjadi? Aku belum bersuami. Saudara bisa bayangkan seorang anak gadis yang belum bersuami, tahu-tahu mengandung. Itu enggak gampang. Terus yang ngomong ini adalah malaikat. Saya kasih tahu ya, saudara mungkin baru dengar. Kitab Perjanjian Lama itu diakhiri dengan kitab Maleaki. Kitab Perjanjian Baru itu dimulai dengan kitab Matius. Ada kurang lebih 400 tahun, berapa tahun? 400 tahun Tuhan tidak pernah berbicara kepada orang Israel. Jadi dari kitab Maleaki sampai kepada Matius itu perjanjian baru kitab kita itu. Ada kesenjangan sekian ratus tahun. Kenapa? Allah tidak pernah berbicara lagi. Tahu-tahu Allah menampakkan diri dalam bentuk malaikat. Menyatakan dirinya, mengutus malaikatnya, menampakkan diri kepada seorang gadis, seorang perempuan. Tentu dia terkejut, menjadi sangat terkejut, menjadi sangat takut. Kenapa? Dia harus mengandung tanpa ada suami. Saudara tahu hukum yang ada di Israel. Hukumnya orang Yahudi. Kalau ada orang yang hamil di luar pernikahan, itu disebut namanya perzinahan. Dan ia harus dirajam batu sampai mati. Tapi dengarkan, Maria siap menanggung semua beban yang kira-kira akan terjadi. Maka muncullah ayat yang ke-38 ini. Ayat 37 sebenarnya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi ayat 38 ini berkata begini. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Aku ini hamba Tuhan. Ini kembangkan di mana saja, maka terjadi kedamaian. Lahirnya Kristus membawa keselamatan bagi dunia, bagi saya dan saudara. Katakan amin. Dan itu terjadi karena ada seorang gadis perempuan. Walaupun ada cerita unik di beberapa minggu ini, bukan minggu, hari yang lalu ya. Ada perempuan yang kurang elok. Dan itu sedang lagi diupload di mana-mana, khususnya di media. Bagaimana seorang istri selingkuh, diketahui suaminya, singkat cerita, suaminya akhirnya ikut terseret kendaraannya, hampir 200 meter, singkat cerita, patah itu kakinya. Nah ini bukan perempuan yang model itu. Ini perempuan yang hebat menurut saya dan saudara yang perlu dicontoh. Dia ngomong gini, resiko apapun aku akan lakukan demi kebenaran. Kebenarannya apa? Kristus harus lahir dari dirinya Maria. Dan ia terima tanggung semua itu. Kalau saudara membaca kitab Matius, hampir saja itu Yusuf menceraikan dia. Nanti kita baca di bawahnya. Kenapa begitu? Karena dia juga kaget. Gua belum ngapa-ngapain sama lu, ngapain lu bunting? Kurang begitu kalau zaman sekarang. Ya, dia kaget saudara, tapi ternyata malaikat Tuhan ini kerjasamanya dengan manusia sangat hebat. Surga dengan dunianya yang diwakilkan oleh manusia-manusia ini, manusia-manusianya, manusia yang sangat hebat yang kita bisa contoh hari ini. Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Saudara tahu istilah kata hamba doulos itu? Tugasnya rata-rata 3. Yang pertama, hamba itu setia. Itu hamba. Kalau di keluarga kita kembangkan roh setia, aman. Istri setia, suami setia, anak-anak setia. Di gereja sama. Hamba-hamba Tuhan ini setia, penata layani setia. Tapi yang kedua taat. Nah taatnya yang agak berat. Kadang-kadang kalau dalam hidup bersama Pak Ketua kita nih Pak Noldi, ya kita nih pemimpin, kita juga ada pimpinan. Kadang-kadang kita merasa benar untuk taat itu enggak gampang. Tapi hamba itu ciri khasnya setia, ciri khas yang kedua itu taat. Itu yang dilakukan Maria. Ya udah, karena aku ini hambamu, aku taat saja. Dan taat itu tidak gampang. Karena mentaati itu bukan sesuatu yang mudah.
Tapi hanya dengan cara itu memang kebersamaan dibangun. Dan hamba yang ketiga itu apa? Budak dulos itu adalah rendah hati. Dia nggak bisa menonjolkan dirinya untuk sebuah keinginannya, tidak bisa. Ia hanya melakukan apa yang menjadi kemauan tuannya. Hari ini ketika malaikat Tuhan datang kepada Maria, maka Maria berkata, aku ini hamba Tuhan. Itu adalah contoh yang baik. Ketika Tuhan perintahkan apa saja dalam diri kita, selama itu kita lakukan firman, pasti di situ ada kebenaran, ada kemerdekaan, ada kehidupan. Tapi kalau kita nggak taat, kita nggak setia sama Tuhan, dan kita nggak rendah hati kepada firman Tuhan, kekacauan. Untuk itu kembangkan hati untuk melayani. Mungkin Anda adalah pemimpin, seandainya saya pun adalah pemimpin, saudara pemimpin di kantor, di perusahaan, belajarlah berhati hamba seperti Maria. Tepuk tangan buat Tuhan. Yang terakhir, sekarang belajar dari Yusuf. Kembangkan dalam hidup bersama itu punya keinginan yang baik. Walaupun mungkin bagi saudara ini kok agak keliru ya. Masa ingin bermaksud menceraikan baik? Oh iya, kalau saudara nggak ngerti, tapi kalau sudah tahu tadi latar belakangnya ngerti. Tapi pada akhirnya maksud baiknya tadi dikembangkan menjadi maksud menuruti apa maksudnya Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Nah itu latar belakangnya itu adalah tulus hati, tidak mau mencemarkan, memperburuk keadaan calon tunangannya, calon istrinya yaitu Maria. Maka ia nama istrinya itu di muka umum, ia bermaksud, katakan bersama-sama, ia bermaksud. Itu yang saya mau kita kembangkan dalam hidup ini. Kembangkan kita punya maksud. Maksud itu adalah tujuan. Tujuannya adalah harus kebaikan. Saudara di rumah, di kantor, di gereja, di mana saja, kembangkan maksud baik. Next. Ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Melihat setiap keadaan harus dengan positif. Jangan ada niat buruk kepada orang lain. Jangan suka negatif sama orang lain. Jadi tadi maksudnya adalah karena dia tidak ingin mencemarkan nama baiknya Maria, Yusuf diam-diam mau panggil dia. Ayo kita selesaikan masalah kita. Ini gimana ceritanya? Aku belum ngapa-ngapain kamu, kok kamu jadi begitu? Tapi malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, ia mengandung bukan hasil perzinahan. Ia mengandung bukan hasil hubungan suami istri. Ia mengandung dari Roh Kudus. Maka akhirnya Yusuf mempertimbangkan maksud itu. Dan singkat cerita, Yusuf mengambil Maria jadi istrinya. Ia tidak bersetubuh dengan Maria sampai Yesus dilahirkan. Itu berarti dalam hidup bersama kembangkan sikap yang positif kepada orang lain. Itu tanggung jawab saya dan tanggung jawab saudara. Jangan mengembangkan sikap yang negatif. Kalau saudara keliru nanti jadi salah, namanya sudah keliru. Padahal yang saudara pikir itu enggak salah. Tapi saudara sudah berpikir dulu dia itu salah. Jangan mengembangkan hal-hal yang negatif. Pesan moral sekaligus pesan yang baik dari hubungan Maria dengan Yusuf. Ketika Maria mengandung bayi yang dari Roh Kudus, itu adalah bayi yang membawa keselamatan manusia.
Maksud yang dikembangkan oleh Yusuf ternyata adalah maksud yang baik. Selalu berpikir yang pada akhirnya mana yang terbaik. Jangan kembangkan hal-hal yang negatif. Saya ulangi lagi, karena dalam dirimu dan dalam diriku ada Tuhan Yesus. Kita harus belajar berpikir yang positif, bertindak yang positif, berlaku yang positif, kita berkata-kata yang positif. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sebenarnya untuk membangun kesatuan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, baik yang di ruang bawah maupun di atas ini, banyak sekali caranya. Tapi minimal 4 hal tadi biar menjadi warna dalam hidup kita. Next, kesimpulan. Kita harus percaya ada keajaiban dalam kesatuan. Untuk itu, mari kita membangun kesatuan itu dengan cara kita saling merendahkan diri satu dengan yang lain. Kita saling memiliki empati. Kita saling berhati hamba atau melayani. Ada satu cerita kecil. Saya tahu dia itu pemimpin. Pemimpin itu memang wajib memimpin. Tapi ketika pemimpin itu ngebos, rupa-rupanya banyak karyawan gak suka ketika hubungannya gak bagus. Jadi walaupun saya pemimpin, saudara hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, di mana saja, mari kita berhati hamba dan mau melayani. Cara itu ternyata cara yang terbaik untuk membangun sebuah hubungan. Di perusahaan pun juga demikian. Saudara punya anak buah, jangan kasar sama anak buah. Jangan. Kalau Tuhan Yesus mau kasar sama kita, udah repot itu. Kalau surga mau kasar sama kita, udah repot, udah dihukum kita semua. Udah berapa kali kita melakukan kesalahan dan dosa. Tapi Tuhan selalu sabar menunggu supaya kita bertobat dan berubah. Sama mungkin anak buahmu gak sebaik dan sepintar engkau. Mungkin kita juga jadi bawahan. Jangan juga merasa jadi pemimpin ngebos, ngelawan itu bosnya. Namanya sudah bos dilawan. So dia merasa paling hebat. Gak bisa juga begitu. Itu hancur, hubungan rusak. Dan yang terakhir, mari kita selalu bermaksud baik satu dengan yang lain. Jangan sering menaruh curiga. Kalau suamimu datang dari kantor, tahu-tahu kok kayaknya loyo banget, jangan curiga dulu. Diborbardir, kok papa kayaknya loyo, papa dimarahin sama bos, papa begini, enggak usah begitu. Kalau istrimu mungkin tahu-tahu kok diam, jangan curiga dulu. Kalau anakmu tahu-tahu dia, contohnya ya, saudara mendengar berita dari teman tetangga tentang anak kita, jangan marah emosi dan curiga dulu, jangan. Obrolin dulu, ngobrol komunikasi dulu dengan baik. Dan itu yang kita harus kembangkan di dalam hidup bersama kita. Selamat Hari Natal 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Tuhan Yesus memberkati. Kasih salam, mari kita bangun kesatuan. Ayo mari kita bangun kesatuan, ngomong. Dalam kesatuan ada keajaiban. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, hamba menyampaikan pesan Natal dan ini sebenarnya adalah pesanmu sendiri. Supaya kami sebagai orang percaya hidup dalam kesatuan. Satu dengan yang lain membangun hubungan yang baik. Dan kami tahu ketika kami ada dalam kesatuan, maka ada keajaiban, ada mujizat, dan ada berkat. Pada hari ini, hamba mau berdoa kepada seluruh sidang jemaat, supaya mereka menerima berkat dan mujizat yang dari Tuhan. Mereka menerima kekuatan dan anugerah yang dari Tuhan. Untuk itu, biar pesan sederhana bagaimana mereka membangun kesatuan, mereka ingat sebisanya, semampunya. Bahkan mungkin mereka ingat yang lain. Bagaimana cara membangun kebersamaan itu? Karena kebersamaan itu penting dalam hidup bersama kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saatnya kita mengikuti penyalaan lilin Natal.
Untuk itu kami memohon dengan hormat untuk maju ke depan Ibu Pendeta Lena Adia Trisnadi selaku Gembala Sidang, Bapak Pendeta Nathanael R. Pribadi beserta Ibu Emi Pribadi selaku Gembala Operasional, Ibu Pendeta Muda Norta Erita Ritonang selaku Koordinator Ibadah jam 7 pagi, Bapak Pendeta Muda Andreas Belaya selaku Koordinator Komisi Pemuda dan Humas, Bapak PDP Prabowo selaku Sarana dan Prasarana, Bapak PDP Kuabeni Kartika selaku Koordinator Ibadah jam 9 pagi, Ibu PDP Surani selaku Ketua WBI, Bapak DS Nababan selaku Ketua Penata Layan Ibadah jam 7 pagi. Selanjutnya Bapak Ayong selaku Ketua Penata Layan Ibadah jam 9 pagi. Bapak Hengki Gunawan selaku Koordinator Pembangunan Bethlehem Church. Selanjutnya Bapak Noldi Neno selaku Ketua Panitia Natal tahun 2024. Saudara Yayan Hutomo Okta selaku Ketua Komisi Pemuda atau Bethlehem Youth Service. Selanjutnya Ibu Koni Riana Tampu Bolon selaku Koordinator Diakonia. Dan Bapak Pendeta James Tony Aritonang beserta Ibu PDP Bong Kim Hua selaku Gembala Satelit GB Bethlehem Poris. Ibu Pendeta Lena akan menyalakan lilin induk dan membagikan nyala lilin kepada yang lainnya. Dan untuk seluruh jemaat, Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita bangkit berdiri dan menyalakan flashlight yang terdapat di handphone masing-masing.
Kami persilakan Ibu Pendeta Lena untuk doa Natal. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami bisa merayakan Natal bersama-sama sidang jemaat-Mu ya Tuhan GBI Bethlehem. Kami merasakan Engkau ada di tempat ini ya Tuhan. Hati kami bergetar Tuhan. Terima kasih Tuhan buat mereka ya Tuhan. Ada berkat Tuhan melalui kesatuan dalam kehidupan kami. Tuhan akan curahkan berkat bagi kami sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkat kekayaan, berkat kehormatan, berkat kesehatan, berkat sukacita, damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah lilin yang menjadi terang, jadikan kami menjadi terang bagi dunia ini ya Tuhan. Di tengah-tengah kegelapan ya Bapa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk jemaat-Mu yang sudah setia ya Tuhan, yang sudah datang Tuhan. Terima kasih Bapa, yang sudah beribadah merayakan Natal bersama-sama. Tuhan kami bangga memiliki Allah seperti Tuhan. Kami bangga kami diberkati Tuhan jasmani dan rohani kami Bapa. Tidak ada kata yang dapat kami beri selain kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Sempurnakan kami Tuhan, layakan kami terus Tuhan dalam kehidupan kami. Sehari demi sehari ya Tuhan. Menuju Tuhan kami memasuki tahun 2025 menyambut tahun baru. Biarlah tahun baru kami mengalami berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih untuk panitia Natal yang bekerja keras. Terima kasih yang tidak kami sebutkan tapi Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan, doa kami yang tidak sempurna Tuhan sempurnakan kami. Ajari kami terus Tuhan hidup menuju kesempurnaan ya Bapa. Seperti Engkau ya Tuhan, kami sadar kami orang yang berdosa. Tapi kami mau belajar Tuhan selangkah demi selangkah menuju hidup kesempurnaan Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami serahkan doa kami yang tidak sempurna ini kepada Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala beserta seluruh yang telah maju ke depan. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk masing-masing. Dan seluruh jemaat dipersilakan duduk tempat duduk masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom Bapak Ibu Saudara, keluarga besar Jemaat Bethlehem Church yang kami kasihi. Kami selaku Panitia Natal 2024 mengucapkan terima kasih kepada Tuhan kalau acara dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Berikut info sepekan Bethlehem Church. Hari Minggu tanggal 29 Desember 2024, ibadah tetap dilaksanakan sebanyak 6 kali. Yang jam 7 pagi, jam 9, jam 11, jam 2, jam 5 sore, dan jam 7 malam. Ibadah tutup tahun akan dilaksanakan pada hari Selasa, 31 Desember 2024 pada pukul jam 6 sore atau 18.00. Selanjutnya kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir dan beribadah saat ini. Saudara bukan orang asing melainkan sahabat baru kami. Apabila Bapak Ibu belum mempunyai gereja tetap untuk beribadah, kami sangat bersuka cita menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Jiwa baru yang hadir pada ibadah saat ini 31 jiwa. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan. Demikian info sepekan Bethlehem Church. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan. Di akhir ibadah kita, mari saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Luar biasa, saudara pasti diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan beri kemuliaan bagi Allah kita. Bapak Ibu, salam kiri kanan, selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di tahun depan dengan kejutan-kejutan selanjutnya. Terima kasih buat Pak Noldi yang sudah melakukan acara dengan baik. Kita sangat diberkati. Saya yakin kita akan terus bersuka cita sepanjang tahun yang baik ini. Haleluya. Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Hidup sembah. Amin. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Sekali lagi Bethlehem Church katakan. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak. Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak. Kau yang layak. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kami pulang Tuhan, kami yakin hanya Engkau yang layak kami sembah. Biarlah hidup kami terus rendah hati ya Tuhan. Seperti hamba ya Tuhan. Seperti Maria yang rendah hati. Hamba yakin Tuhan, saat kami berkata Tuhan, ini aku hambamu, pakailah aku Tuhan. Itu akan membawa kami akan lebih rendah hati di dalam setiap kehidupan kami. Sebab kami yakin dan percaya orang yang rendah hati akan ditinggikan Tuhan. Orang yang tidak sombong akan diangkat-angkat Tuhan. Terima kasih buat firman Tuhan. Terima kasih buat cuaca yang baik. Terima kasih buat jemaat yang hadir. Dan terima kasih Engkau sudah hadir melawat kami dari awal hingga akhir ibadah kami di sesi 1 ini ya Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sungguh baik. Engkau berkati bangsa tercinta kami, bangsa Indonesia. Bapak Presiden Prabowo, Tuhan berkati semua staf jajarannya. Tuhan berkati ya Tuhan. Berikan roh takut yang akan Tuhan. Biar mereka terus dapat mengasihi kami sebagai Tuhan warga negara yang sangat mengasihi bangsa ini. Yang setiap minggu kami berdoa bagi bangsa ini. Setiap hari kami bersyafaat bagi bangsa ini. Kiranya awan kemuliaan Tuhan tetap ada di bangsa ini.
di tahun ini, di tahun 2025 terus Tuhan menyertai bangsa kami, supaya kami terus dapat beribadah, supaya kami terus dapat memuliakan Tuhan, kami dapat bekerja dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Bethlehem Church, Tuhan berkati, Bapak Ibu Gembala, Tuhan berkati kami, pelayan Tuhan yang ada, Tuhan berkati. Dan tentunya Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah setia datang selalu beribadah, Tuhan berkati mereka. Terima kasih Allah Roh Kudus, layakkan kami semua untuk menerima berkat-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah saat engkau keluar masuk ke rumahmu. Diberkatilah kau menjadi kepala dan bukan ekor. Apa saja kau perbuat pasti berhasil dalam nama Yesus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih keselamatan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai Tuhan datang menjemput kita kembali. Semua yang percaya katakan amin. Merry Christmas dan Happy New Year. Tuhan Yesus memberkati.